Pak Hasto dengan segala hormat, mari kita bertaruh. Enggak, saya belum selesai. Mari kita bertaruh. Ini saya punya jari. Kalau saudara Hasto tidak masuk dalam indikator itu, potong jari saya tak potong juga serahkan ke Pak Hasto. Tetapi manakala saudara Hasto nanti masuk indikator karena celotehannya yang merugikan PDI, Pak Hasto bayar gue 1 miliar. Gimana? Deal? Saya berani. Pak Imam sebagai orang hukum jadi saksi. Kalau Pak Hasto tidak terima, monggo. Hasto menyerang secara pribadi. Iya. Yang menurutnya yang apa yang secara pribadi ini? Saya merinding ini. Mohon maaf dengan semua beliau-beliau yang ada di DPP. Jadi bagi para pembenci Jokowi ini seakan-akan Jokowi itu kencing aja mesti salah. Kenapa kencing lu berdiri? Salah. Kurang sopan. Kenapa kencing lu duduk? Lu kayak banci. Salah. Tapi banteng juga bukan kerbau yang hanya manut ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Selamat siang. Bersama saya Guntur Pamungkas di acara Podcast Putra Pratama. Hari ini kita kedatangan kader PD Perjuangan Kabupaten Pemalang dan kita kehadiran juga dengan Pak Imam Sugianto selaku pakar hukum dan ahli hukum lah. Siang hari ini kita ada segmen yang patut kita apresiasi atas keberanian Pak Sudarsono selaku kader PD Perjuangan yang ingin mengulik statement-statement atau pernyataan-pernyataan daripada Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Di mana Pak Sudarsono, apa yang menurut pandangan Bapak sehingga Bapak beda pandangan dengan Dewan Pimpinan Pusat, sementara Bapak sendiri sebagai kader PD Perjuangan yang seharusnya hierarki, tapi ini Bapak punya pandangan pribadi. Terima kasih Pak Guntur. Mungkin saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sudarsono, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Saya juga Kepala Tabungan Badan Penanggulangan Bencana di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Saya juga salah seorang banyak ya, alhamdulillah di provinsi saya adalah salah satu pandu juang yang dipimpin oleh Bambang Pacul. Kami ada Pacul, pandu juang. Karena pandu juang seperti apa ya, kader-kader militan sebenarnya siap tempur yang diterjunkan di saat pilkada. Dulu pilkada DKI kita juga hampir 6 bulan di Jakarta. Yang terjauh kita juga pernah ditugaskan sampai Jayapura. Jadi spesial kita memang untuk pilkada. Terima kasih tadi disampaikan kenapa kita beda pandangan. Ada apa yang sebetulnya secara partai Bapak sebagai kader dan sebagai struktur partai di PD Perjuangan Kabupaten, kenapa ada perbedaan pandangan menurut menyikapi pernyataan-pernyataan atas sikap daripada PD Perjuangan tingkat pusat itu mengenai Pak Hasto Kristianto. Ya, saya juga perlu menyampaikan ya Pak, saya di PD Perjuangan juga bukan anak kemarin sore. Ya. 98 kami sudah menjadi Ketua PAC Pemalang sampai 2005. Dari 2005 sampai sekarang saya juga pengurus partai. Sampai saat ini sampai nanti 2020. Artinya untuk Dewan Pimpinan Pusat kami juga tahu dulu dari era Pak Alek Liten, Pramono Anung, kemarin yang meninggal, almarhum, sampai sekarang Pak Hasto. Saya sebenarnya apalagi dengan jabatan posisi saya sebagai Wakil Ketua Bidang Kaderisasi, artinya kaderisasi dan ideologi. Tadi Bapak menanyakan kenapa berani beda sikap pandangan. Secara organisasi ketentuan adil-adil saya sekaligus. Tapi saya punya pemikiran pandangan dari Pilek-Pilpres kemarin sampai sekarang ada hal-hal yang menurut saya terlalu kebablasan. Terlalu kebablasan. Iya,
terlalu kebablasan perseteruan antara elit kami di Jakarta dengan Pak Jokowi. Yang notabene menurut saya waktu itu kita tahu semua di acara Rakernas Partai dan sebagainya kan kader terbaik. Presiden terpilih. Siapa Jokowi kader terbaik? Ya, menurut pandangan Bapak. Tidak hanya menurut pandangan saya, itu juga pernah diceritakan di saat Kongres Partai. Kenapa kader terbaik itu diumumkan juga? Ibu Ketua Umum menyampaikan karena partai bisa duduk yang orang nomor satu di Republik ini, yang itu juga tidak ada salahnya siapapun akan mengakui. Tapi gini Pak, dalam sikap Pak Jokowi pada Pilpres 2024 kemarin itu berlawanan dengan apa kebijakan-kebijakan partai yang merubah haluan, tidak mendukung kadernya, justru mendukung orang lain. Itu apa pengkhianatan atau apa kalau menurut pandangan Bapak? Pandangan pribadi saya ini akan saya jelaskan dulu, ada pandangan pribadi dan pandangan organisasi. Oleh mayoritas teman-teman dan oleh elit partai dan mungkin oleh DPP, sikap membangkang Jokowi ya dianggap sebagai pengkhianatan. Bagi kami kader yang ada di bawah di daerah ini juga kadang-kadang kami berpikir ya, kalau ini sikap membangkang berarti ada sesuatu dan sebagainya, itu sebenarnya itu kan ranah pusat. Untuk bisa duduk bersama, bisa didiskusikan sehingga tidak akan ada bahasanya terlalu ekstrim, mungkin korban lah ya. Kenapa saya menyebut korban? Kenyataannya dari keputusan apa yang disepakati oleh beliau-beliau elit di Jakarta dengan yang terjadi fakta, nyatanya harus diakui. Kemototan kita untuk bagaimana kita punya calon sendiri terhadap hasil, nyatanya harus diakui. Apalagi tingkat popularitas seorang Jokowi terlepas kekurangan dan kelebihannya kita akui. Mayoritas rakyat bangsa di Republik ini kan mengakui itu. Oke, sebentar stop saya. Berarti dalam pernyataan Bapak sikap partai, keputusan partai kali ini salah. Saya berani mengatakan yes. Jadi Bapak menyatakan bahwa sikap partai, elit partai, ya istilahnya dari tingkat DPP itu mengambil keputusan yang salah. Ya. Artinya untuk mengambil Ganjar selaku calon presiden, begitu pandangan Bapak? Pandangan saya karena kalau ini bicara ranah pilpres ya, jadi ada pergumulan, pertarungan yang luar biasa dan itu berkelanjutan dan ini termasuk di broadcast ini di tempat yang nyaman ini saya sampaikan bahwa sebenarnya bagi kami kemarin itu ada titik temu apa yang harus dibicarakan setelah event selesai. Harus diakui pilpres selesai. Karena sebuah kontestan masalah itu Gibran ini belum cukup umur dan sebagainya, menurut kami itu ada putusan-putusan hukum. Nah kita taati bersama apa itu by design atau apa ya. Nah kita kan rakyat di daerah ini butuh sebuah event momentum selesai ya anak bangsa ini rukun menjadi satu. Tidak terus ini berkelanjutan, bahkan menurut hemat kami penyerangannya kok personal. Nah, sementara gini, setelah lepas beliau jadi presiden, seharusnya sebagai negarawan, dia tidak lagi mengendorse, artinya calon-calon kepala daerah seperti gubernur. Nah, ini yang menjadi terus meruncing kondisinya dari PD Perjuangan dengan Pak Jokowi inilah. Menurut pandangan Bapak sendiri seperti apa? Kalau memang Jokowi seharusnya sebagai negarawan tidak mengendorse calon-calon kepala daerah. Seperti apa? Saya punya pandangan begini, Pak. Lepas dari apakah Jokowi itu di-endorse atau mengendorse, iya kan, mengendorse atau orang Jawa bilang mungkin legan golek ngomongan, itu bahasa Jawa. Bagi saya tidak sah seorang Jokowi sebagai warga negara, apalagi sebenarnya
Beliau ini kan selalu diserang habis, Pak. Jadi sebagai manusia ya saya aja sampai sekarang memang bagi saya ya saya salah satu kader PDI Perjuangan, saya sudah menyatakan dan teman-teman DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang tahu semua. Saya salah satu struktural yang mengagumi figur sosok seorang Jokowi. Lepas dari yang kontra, sah dong bagi kami juga sebagai anak bangsa, kader ya kami bangga, kan sah. Artinya kami mengagumi. Saya juga punya pandangan, Pak. Jokowi diserang dengan anak-anaknya dan sebagainya. Saya kembalikan kepada sebuah apa yang namanya demokrasi. Jokowi, apakah itu ke Gibran, ke anaknya yang lain, apakah itu menantunya, toh itu pilihan rakyat. Kalau memang tidak dikehendaki oleh rakyat, mayoritas, jadi calon pun juga tidak akan jadi. Jadi keputusan rakyat, pengadilan rakyat dan saudara sekjen kami mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat sudah membuktikan, ternyata memilih, sah terpilih. Dan yang menjadi dinamika hati kami bergolak kan kadang-kadang ini sudah selesai terus dicari lagi. Bahkan menurut saya sudah menjurus ke hal-hal yang sifatnya pribadi. Bagi kami pengagum Jokowi sah dong kami untuk menyampaikan bahwa apa sih salah beliau, memang beliau bukan malaikat, yang namanya manusia tidak lepas dari kekurangan. Bapak, maaf ya, Bapak sadar sebagai kader partai dan sebagai struktur partai dengan statement Bapak ini, ya. Artinya Bapak ada resiko dalam konteks ini Bapak menerima siap. Ini sebuah pertanyaan yang menurut kami harus saya jawab dengan mana dadamu, ini dadaku. Jadi Bapak sudah siap dengan konsekuensi. Saya berani menyampaikan pandangan seperti ini apabila sikap saya ini oleh Dewan Pimpinan Pusat dianggap sebuah pembangkangan dan tidak tegak lurus, ya saya akan siap dengan segala risiko. Dengan sebuah catatan sebenarnya yang saya sampaikan adalah sebenarnya juga kritik membangun. Kita ada yang salah. Maaf, ini kan kita masih tadi bicarakan masalah Pilpres. Bagi saya langsung aja saya nggak ingin ngomong. Ada 2-0 dengan kita terus membuli Pilpres, ya kan? Kita keok di jadwal kita pilkada, kita juga banyak. Ya ini ya kita introspeksi. Bahasa saya, apa yang menjadi kemufakatan keputusan DPP, apa yang menjadi arahan dari doktrin, apakah itu lewat Pak Sekjen atau apakah kami, yes, kami tegakkan. Ini lawan arus. Ya, saya seperti ini artinya harus dari Dewan Pimpinan Pusat menyatakan bahwa memang Jokowi adalah seorang kader PDI Perjuangan yang saat ini mungkin sudah artinya tidak dianggap sebagai kader PDI Perjuangan, dan pernyataan itu sudah kita dengar ya kan bersama-sama. Konteksnya bahwa PDI Perjuangan menyatakan bahwa Jokowi sudah bukan kader PDI Perjuangan. Menurut pandangan ini kebetulan ada pihak luar dari PDI Perjuangan. Mungkin dari segi Mas Imam itu tadi suatu pendapat daripada Pak Sudarsono sebagai kader PDI Perjuangan. Ini baru berani saya melihatnya, dan ini ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Tapi tidak pasal ini ada sebagai kader PDI Perjuangan. Nah, barangkali Mas punya adanya pertanyaan-pertanyaan. Ada sih, ada pertanyaan saya akan sampaikan. Begini Pak Dasono, Bapak kan sebagai kader PDIP ini, itu sudah cukup lama tadi sudah disampaikan ke Pak Guntur ya. Untuk bagaimana sih saudara menjelaskan posisi partai terhadap mantan Presiden Joko Widodo? Dan mengingat pernyataan-pernyataan dari Sekjen PDIP ya, Pak Hasto yang sering dianggap berseberangan dengan logika atau etika berkomunikasi. Menurut Bapak sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Pak Imam Subianto yang punya studi ini.
Yang saya hormati Pak Imam Sugianto kalau di Malang ya, wajar yang paling terima kasih. Saya justru punya pandangan politik yang sebenarnya tidak dalam artian kami ini kontra, tidak. Justru kader banteng itu kan kami bukan kerbau, kami banteng. Ada sesuatu dia punya hak untuk menyampaikan pendapat, tidak untuk kerbau ini kanan ini kiri. Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Pak Imam mengenai sikap, menurut saya awal-awal itu masih pada rel. Tapi begitu masuk ke beberapa statement yang sifatnya pribadi, kami kader partai, Pak. Tapi cuma kader daerah. Tapi kami juga senior partai. Dari 98 kami sudah ada sampai sekarang di beberapa partai. Kami kok merasa ada yang kontraproduktif dalam artian kalau kita menyerang terus tidak bagus. Kedua, bagaimana terhadap seorang mantan presiden? Apapun bagi saya, seseorang bisa terpilih menjadi presiden itu bukan manusia biasa. Artinya apa? Beliau luar biasa. Mayoritas rakyat bisa memilih. Kita pernah punya ketua umum, mohon maaf ibu ketua umum Pak, saat maju pun juga belum bisa. Jokowi itu kayu bisa. Jadi mari kita akui bersama kelebihan-kelebihan beliau, terlepas dari kekurangan yang ada. Ada norma-norma etika yang harus kita jaga, yang harus kita hormati. Presiden, Pak. Ya. Dunia mengakui, rakyat mayoritas mengakui. Saya justru menyampaikan pendapat, kita jangan berpikiran sempit ke internal kita saja. Kita dukung 100% internal, kalau itu tidak diamini dan didukung oleh mayoritas rakyat di Republik ini, mana mungkin bisa jadi presiden. Oke. Gitu. Baik. Jadi sikap PDIP sendiri menjaga hubungan baik dengan figur yang telah berkontribusi dalam negara ini, mantan Presiden Jokowi. Artinya bahwa dengan beberapa informasi yang saya dapat bahwa di beberapa media Pak Guntur ya, bahwa nanti pada tanggal 17 Desember 2024 PDIP DPP ya, PDIP Perjuangan itu akan mengumumkan sanksi. Tadi kan di sini masalah sanksi. Beliau mengatakan siap kena sanksi, gitu kan? Artinya dari internal PDIP pada tanggal 17 Desember itu akan ada memberikan sanksi kepada 27 kader PDIP yang dianggap membangkang ya, di dalam pemilihan kepala daerah kemarin itu ya. Apa tanggapan saudara? Tanggapan saya juga menyimak, melihat di sosmed tanggal 17 nanti sekjen partai atau DPP partai atau wakil ketua bidang kehormatan. Siapalah nanti kita sudah dengar bersama akan ada 27 kader. Ini siapa? Di antaranya siapa aja 27 kader partai? Kalau di antaranya siapa kami kan semua level kabupaten Pak ya. Kami tidak tahu persis ya. Tapi kalau meraba mungkin juga salah satunya bisa Pak Jokowi, atau mungkin bisa Bobi, atau bisa Gibran, atau yang lain ini kami yang keluar dari dia. Intinya kan itu apakah dianggap, apakah dengan surat keputusan resmi itu kan disampaikan 27. Bahkan mungkin tidak 27. Dengan saya berani menyampaikan ini akan jadi 28. Karena salah satunya kan saya. Ini fair aja kan. Mungkin setelah ini kayaknya sudah siap Pak, siapin mau ya. Atau bagaimana Pak? Ya kami kan sadar diri akan konsekuensi. Gerbongnya Jokowi. Mungkin. Tapi juga begini Pak, apa yang terjadi ini bukan by design seorang Sudarsono ini Jokowi menyuruh, tidak, saya anak kampung. Ya, ini kita review tadi pertanyaan yang tadi terus berulang, masalah tadi yang Hasto menyerang secara pribadi. Iya. Yang menurutnya yang apa yang secara pribadi ini? Oke. Ini Bapak kayaknya pengagum PD Perjuangan juga ini ya. Sama Pak kita. Kita bersikap kritis ini ya sebenarnya untuk membangun rumah besar yang mewah ini, yang besar ini, yang kita banggakan ini. Jadi tadi Pak Guntur menanyakan
menyerang pribadi contohnya apa? Siap, terima kasih, saya jawab. Ya. Saya dalam minggu-minggu terakhir ini kita lihat di sosmed Iya. seorang sekjen partai yang menurut saya harus bicara negarawan, bicara nasib bangsa, bicara bagaimana rakyat ini, bahkan mungkin akan lebih berkonsentrasi. Kita itu kemarin kan berdarah-darah pencalekan, ada yang kalah, ada yang jadi. Kemarin pilkada ada yang kalah, ada yang jadi, ada yang tidak direkomendasi. Menurut saya energi beliau, waktu beliau mau ketemu dengan kami para pejuang-pejuang partai, bukan kami ya, beliau para pejuang partai. Karena saya juga bukan calon kepala daerah, itu diajak semangatnya bagaimana evaluasi bersama 2009 kita song-song. Lah kok cuma malah ketemu mantan pacar Kaisang, siapa itu namanya? Felicia Tisu. Ya maaf, lah sekjen partai kok ngurusi jodoh menantu orang lain. Lepas itu hak, tapi bagi kami nun sewu ini kan saya kader kecil ini, boleh dong kami mengkritisi. Sekjen partai loh. Artinya sekjen partai hanya membuat isu yang nggak produktif gitu ya. Ya, berani mengangkat bahwa ini akan menjadi energi partai. Wah, ini saya merinding ini. Mohon maaf dengan semua beliau-beliau yang ada di DPP, Ibu Ketua Umum seandainya melihat. Saya mohon maaf. Menurut kami ini masalah isu kekanak-kanakan, Mbak. Ibarat Pak Imam punya anak laki-laki, pernah punya pacar, terus di saat Pak Guntur tidak suka dengan Pak Imam, dicari-carilah itu kan bertemu dengan mantan pacarnya ini. Bu, saya saja yang sudah sekian tahun bertemu sekjen aja belum pernah. Oh, itu yang dimaksud sama Pak Sudarsono bahwa itu iya, itu contoh kecil ya. Contoh yang lainnya barangkali ada. Oh banyak. Sama gini Pak Imam, tak tahu. Jadi bagi para pembenci Jokowi ini seakan-akan Jokowi itu kencing aja mesti salah. Kenapa kencing lu berdiri? Salah. Kurang sopan. Kenapa kencing lu duduk? Lu kayak banci. Salah. Nah, kalau orang kalau sudah terkotomi dengan masalah kebencian, ya maaf. Ini pandangan kami sebagai kader di bawah. Oke Pak, saya mau tanya. Jadi bagi para pembenci Jokowi ini seakan-akan Jokowi itu kencing aja mesti salah. Kenapa kencing lu berdiri? Salah. Kurang sopan. Kenapa kencing lu duduk? Lu kayak banci. Salah. Nah, kalau orang kalau sudah terkotomi dengan masalah kebencian, ya maaf. Ini pandangan kami sebagai kader di bawah. Oke Pak, saya mau tanya. Apa kritik-kritik tadi yang disampaikan oleh Pak Hasto ya? Apa ini bagian strategi dari politik PDIP? Kalau berarti Pak, karena kalau strategi saya bukan DPP Pak ya, tapi sebagai senior partai harusnya juga bisa menjawab ya. Kalau itu masuk dalam ranah strategi politik partai PDI Perjuangan, bagi saya salah. Salahnya di mana? Dengan mengkritik terus-menerus hasilnya apa? PDI Perjuangan juga tidak tambah besar atau bisa memenangkan sebuah kontestasi ya. Ini kan ya kita harus bekerja bersama. Justru mungkin sebaliknya akan menjatuhkan citra PDIP. Menjatuhkan citra PDI. Kok PDI partainya banteng, para pemberani malah menjadi partai cengeng? Ya kan? Ya ini maaf ini ya saya ini karena senior partai ya ngomong saya ceplos-ceplos dengan segala konsekuensi saya kan siap. Tapi saya juga dididik. Tapi kayaknya udah pada Sudarsono ini sudah keluar dari hitoh dari PDI Perjuangan. Kalau keluar dari hitoh, saya merasa tidak. Karena kami kan banteng itu satu barisan. Betul, tapi banteng juga bukan kerbau yang hanya manut ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Hak kami Tolong didengar maksudnya. Iya, aspirasi tolong didengar. Nah, ini dia, terima kasih dengan fasilitas hari ini Pak Imam. Kita bisa progres. Saya juga siap dengan sekolah ini kan namanya dunia sekarang. Ya. Apa yang terjadi hari ini nanti 1 jam berikutnya ini sudah menjadi tujuan luar Pak Imam. Maksud saya akan menjadi semua orang dengar. Jadi viral. Semua orang tahu. Jadi viral. Viral tahu. Besok Darsono lu gue panggil DPP lu gue pecah.
Siap. Ya, sendiko dawuh. Kan seperti itu. Tapi wah kamu bagus, ternyata kamu tak angkat jadi ketua DPC, matur suwun kayak gitu. Tapi kayaknya partai nggak butuh muka lu deh, tendang terima kasih, kan seperti itu, fair. Gitu. Jadi, Tadi menurut Pak Sudarsono, mekanisme seperti apa sih sebenarnya sanksi-sanksi yang dari internal partai itu terhadap para kader? setahu kami Pak ya sebagai kader, Atau mungkin ada perbuatan yang tercela dari kader itu bisa kena sanksi? ya setahu pasti. Pasti, kalau pasti berarti posisi sekjen bisa tuh. Jadi Bisa kena sanksi itu dari Hasto. Karena apa? karena gini, mungkin saat Hasto bicara mewakili Dewan Pimpinan Pusat ya untuk berbicara, sementara apa yang disampaikan Hasto sampai hari ini tidak ada pembantahan dari ketua umum. kecuali hari ini saya berani. Ya, cuma ini ada. Kemana gitu? Artinya tadi saya katakan bahwa mekanisme penghentian kader ya bisa karena perilaku personalnya ya yang tidak punya etika misalkan. Ini Ya seperti seperti ini ya. kritik kepada mantan Presiden Jokowi yang dilakukan oleh Sekjen Partai PDIP itu kan juga bagian menurut banyak masyarakat di mana masyarakat juga bagian yang sudah tidak normal lagi cara memberikan sebuah statement kepada Ya itu menurut pandangan Mas, tapi menurut pandangan orang PD Perjuangan itu normal. normal. Tapi menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya dan itu juga ada dalam ADRT untuk kader-kader yang menyimpang, membangkang atau apa sebenarnya ada tahapan-tahapan Pak. Ada dipanggil, diklarifikasi, dikonfirmasi. Tapi mungkin itu menurut DPP bagi yang masih bisa dibina kan begitu. Tapi mungkin bagi kader yang oleh personal atau oleh Dewan Pimpinan Pusat dianggap bahwa ini sudah tidak bisa dibina, ya mungkin ya dibinasakan kan seperti itu. Jadi ya kami sadar itu semua. Jadi karena maaf ya saya potong. Apa hal yang menurut ganjalan Pak Sudarsono terhadap hal-hal apa yang langkah-langkah yang disampaikan DPP ini, apa pernah Pak Darsono sampaikan di struktur atau di lembaganya Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan Kabupaten Sumbawa untuk menyuarakan begitu? Apa pernah itu disampaikan? pernah. Tanggapan dari ketua DPC ini ya. Saya untuk bicara dengan teman-teman DPC ya selama ini ya memang agak beda pandangan, termasuk yang terhormat mungkin ketua kami Bapak Juledi. Mohon maaf beliau apapun orang baik menurut saya, tapi dalam hal prinsip pandangan memang pernah lah contoh rekomendasi pilkada kami beda pandangan. Tapi secara personal saya baik sama beliau, saya kayak adik kakak. Tapi pada saat ini partai memutuskan beliau pada posisi tegak lurus bahwa karena ketua DPC menjalankan semua. Tapi ya kami maaf, bahkan kami merasa kami bisa, karena ternyata realita di bawah bahwa yang direkomendasi tidak jadi, yang menurut pemahaman kami nyatanya jadi. Ini agak ke isu lokal ya, pilkada Pemalang. Saya pernah menyampaikan di forum itu dan kawan-kawan, bahkan ya mungkin saya siap diperlakukan apapun lah. Bukan sikap membangkang. Saya menyampaikan PDI Perjuangan di Kabupaten Pemalang adalah partai pemenang. Kenapa kita hanya sekadar mendukung? Kenapa kita tidak mengusung? Pendapat saya ini clear, bisa terkonfirmasi, dikonfirmasi ke semua teman-teman DPC. Ya, ada perbedaan pandangan dan pendapat saya. Ini salah satu tadi Bapak maksud. Pernah nggak menyampaikan mengenai tadi hari ini yang tadi kita bicarakan berani melawan Hasto atau apa? Sebenarnya saya tidak melawan. Hanya menyuarakan ya. Menyuarakan dan berani mengkritisi. Karena apa? Pak Hasto Kristianto Sekjen kami juga bukan malaikat. Beliau juga pasti punya salah, punya khilaf, punya. Kalau mau menerima, ya. Oh kita manusia kok. Seperti pandangan ke Jokowi, saya juga tidak menganggap Pak Jokowi itu malaikat. Beliau juga manusia biasa. Saya Darsono, apalagi
hanya orang kecil gini. Setelah ini mau ditendang, mau dibully, mau apa, ya saya siap. Tapi ini saya menyampaikan, menyuarakan tadi, saya kan rasa senior Pak. Dari 98, Dari kader partai ya. pengurus partai. Iya. 98 kita bangun wilayah kecamatan Pemalang ranting-ranting. Ada yang namanya teman saya Sis Haryono, ada yang namanya Hermianto, ada yang namanya Budianto, ada yang namanya Sudirin. Sebagian malah sudah wafat Pak. Itu teman-teman saya membangun. Saksi hidupnya juga masih ada. Saya posisi saya 98 PAC. 2000 sampai 2005 ketua PAC kota. Dari 2005 sampai nanti ini 2025, saya pengurus partai yang tidak pernah terputus. Bukan berarti saya membanggakan, enggak. Saya ada di dalamnya. Kenapa saya berani menyuarakan ini? Ya kami merasa sebenarnya kami cinta Sama PD Perjuangan. Tapi ini dianggap sikap membangkang. Kami apa? Kami kan cuma kader kecil di bawah. Oke, artinya ini kan sebuah aspirasi Pak Sudarsono terhadap apa yang terjadi belakangan ini, terhadap misalnya kekalahan, terus sekjen juga menyampaikan, melontarkan sindiran, melontarkan artinya statement-statement yang menyerang Jokowi. Jadi menurut pandangan Bapak, inilah yang menurut Bapak ini etikanya sebagai seorang sekjen, dia tidak boleh artinya secara vulgar menyampaikan hal itu. Saya tambah satu. Kalau saya lihat juga di medsos, saya kutip kemarin Ibu Puan Maharani di saat di gedung parlemen Senayan, kalau tidak salah kan juga ada pertanyaan media itu bagaimana pendapat Bu Puan tentang pertemuan Pak Hasto dengan Felician Isu. Saya di bawah kan cuma bisa lihat di medsos. Bu Puan juga mengatakan itu harus ditanyakan ke Pak Hasto apakah kemarin kapasitas dia sebagai sekjen partai atau sikap partai atau pribadi. Mau bertanyakan saja. Ya sebenarnya kan menurut saya sebenarnya juga tadi Pak Hasto kan juga saking bencinya, mohon maaf kalau tidak ya syukur alhamdulillah kan begitu ya, sama-sama juga manusianya. Nah yang kurang ajar mungkin saya. Nah, kader desa ya, wani berpendapat, iya saya berani. Karena apa? Pak Imam, Pak Guntur, saya merasa dari 98 sebagai militansi kader dan struktural partai. Saya juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 5 kali Pak. 2005 oleh nomor urut saya di nomor bawahkan, pada saya ketua PAC Pemalang, saya hormat. 2009 kita maju, 2014 kita. Tapi dari 4 kali pertarungan ada sebenarnya yang jadi anggota dewan. Ini yang perlu saya sampaikan. Menurut saya juga bertarung berdarah-darah untuk ukuran saya. Rumah kalau orang Pemalang ya tahulah sampai 2 rumah kita sampai jual. Bahkan yang terakhir 2019 juga rumah harus bergadekan yang sampai sekarang sertifikatnya belum bisa terambil. Tapi maaf, ini agak di skip, ini bukan kami mengeluh, enggak, artinya di partai ini kami merasa kami juga punya kontribusi. Dan suara saya juga ribuan Pak. Ribuan sekedar nyalon ini, tapi kekalahan kita memang saya kalah Pak. Kekalahan kita di saat bercampur di internal dan itu pakai sistem yang demikian undang-undang, kita kalahnya sama incumbent ya entah selisih 100, entah selisih berapa, 65, kita kalah. Karena apa? Di saat pertarungan kita amunisi kita kalah dengan incumbent, kalah sendiri. Justru ini sebenarnya incumbent lah yang justru ini harusnya partai berpikir banyak kader yang seperti itu harus dikemanakan. Di Pemalang, monggo ini didengar semua. Ada cerita calon legislatif, kebetulan di wilayah dapil saya. Begitu dia tidak terpilih, Pak, dia pergi dengan anak dan istrinya sampai sekarang keluarganya mencari pun tidak ada. Saya punya data. Ngeri, Pak. Jadi kalau kami yang di bawah juga sedemikian, iya kan? Terus yang di atas kadang-kadang juga
menurut kami tadi, menurut saya ya, bukan menurut saya, kok penyampaiannya yang berbau-bau tidak justru membuat sejuk, nyaman kita, apalagi hanya personal. Ya maaf, kami punya tanggung jawab untuk berani menyampaikan ini. Begini Pak Sudarsono, karena mungkin waktu kita juga terbatas ya Pak. Kita pengen sih dengerin Bapak sampai pagi. Ya, karena waktu itu. Cuman ini ada pesan atau bahasanya closing statement. Apa sih yang Bapak akan sampaikan kepada DPP PD Perjuangan, khususnya kepada Pak Hasto, supaya seperti apa langkah-langkah PD Perjuangan untuk menyikapi persoalan dengan Jokowi? Ya, silakan Pak. Yang terakhir, apa Pak Ibu langsung ke kesimpulan saya? Oke. Kalau saya sebagai kader di Pemalang dan saya merasa senior di Pemalang, diakui maupun tidak, saya memang sudah lama di PD ini, bahkan meskipun saya hanya struktur partai di DPC PD Perjuangan Kabupaten Pemalang, tapi karena lamanya kami, ya saya ada berapa 80% ketua-ketua DPC, kepala daerah di Jawa Tengah ini tahu Darsono itu siapa. Kalau untuk Pekalongan Raya pasti tahu saya. Proses saya adalah dengan segala hormat Pak Hasto, menurut saya Sudarsono, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PD Perjuangan Kabupaten Pemalang, ada hal-hal yang menurut saya, mohon maaf Pak Hasto, saya harus terus sampaikan, ada yang salah. Saya berani mengatakan yang salah, ini apa? Saya punya catatan pribadi. Ada 2 momentum pilihan. Pilpres kalah, pilkada kemarin kita juga kalah. Meskipun kita bangga PD Perjuangan bisa punya 14 gubernur dan sebagainya, tapi itu kan sebagian besar ada di Jayapura, Papua sana. Sedangkan elektoral kita itu kan pada jumlah. Kalau kita menuju 2009 untuk pilpres dan sebagainya tidak menguasai Pulau Jawa, yang maaf, event pilpres pasti basalam. Ini, jadi pesan saya, mohon maaf, wong desa kok berani pesan sama sekjen, dan bagi saya berani. Monggolah kita masing-masing berkaca. Dan manakala apa yang menjadi sikap pendapat saya ini yang sebenarnya jujur muncul dari dalam untuk partai ini bisa menjadi lebih baik. Tapi manakala ini dianggap sikap membangkang, ya saya mohon maaf. Yang jelas saya juga punya idola. Idola saya siapa di partai? Dengan segala hormat, komandan Korea saya, lepas dari setelah ini mungkin saya juga akan diapakan oleh Pak Pacul, saya hormat sama Pak Pacul ya. Ketua DPC PD Perjuangan Pemalang, Bapak Junedi, saya hormat. Bahkan Nun Sewu yang kemarin menyeberang dan sebagainya, Bapak Marwar Sirait, saya mengagumi beliau terhadap Marwar Sirait. Berani bersikap, berani bertindak, saya hormat sama beliau. Jadi itu tokoh-tokoh juga termasuk hubungan. Tapi dengan sikap sekjen ya, mohon maaf. Karena di partai, kalau tadi ada sekilas, karena ini closing statement, partai itu sebenarnya juga tadi Pak Imam singgung, itu kan kalau salah begini, wakil ketua satu adalah wakil ketua bidang kehormatan, Pak Komarudin Wahyudi. Itu siapa? Tadi tersampaikan Pak Imam sekilas. Terima kasih Pak mengingatkan saya. Berarti dievaluasi juga, sekjennya juga manusia. Ya. Tidak ada salahnya sebenarnya, ini loh kamu harus direm, ini loh kamu kebablasan demi rumah besar PD Perjuangan, bukan demi pribadi. Yang di sana itu juga bukan dewa semua. Jangan karena ego pribadi ada apa kita nggak tahu, yang digunakan jurus dewa mabuk. Sekarang PDI, juga mabuk ini menurut saya. Karena apa? Saya punya catatan di closing. Apapun tentang Jokowi salah semua. Padahal Jokowi adalah presiden ke-7
Ya, oleh PDI kita bangga. Belum tentu 2029 kita bisa punya lagi. Kalau memang Pak Hasto itu hebat, benar, monggo Pak Hasto. Pak Hasto 2009 nyapres. Kalau Pak Hasto jadi presiden 2029 hebat. Tapi ke Pak Hasto di closing statement saya kepada semua media polling survei. Apakah indikator politik karena statement Hasto itu mempengaruhi terhadap turunnya PDI Perjuangan? Saya akan mengatakan turunnya suara PDI Perjuangan, kekalahan PDI Perjuangan, salah satu indikatornya adalah statement saudara Hasto Kristianto. Pak Hasto dengan segala hormat, mari kita bertaruh. Enggak, saya belum selesai. Mari kita bertaruh. Ini saya punya jari. Kalau saudara Hasto tidak masuk dalam indikator itu, potong jari saya. Tak potong juga, serahkan ke Pak Hasto. Tetapi manakala saudara Hasto nanti masuk indikator karena celotehannya yang merugikan PDI, Pak Hasto bayar gue 1 miliar. Gimana? Deal? Saya berani. Pak Imam sebagai orang hukum jadi saksi. Kalau Pak Hasto tidak terima, monggo. Tapi kami masih kader kok. Setelah tanggal 17 ikut dieksekusi, nanti matur suwun. Saya nggak bisa apa-apa. Ini. Jadi itu pendapat closing statement saya. Tidak mengurangi saya hormat. Maksud saya adalah ini masih untuk ranah membangun, mengkritisi karena Pak Hasto juga bukan dewan, juga bukan malaikat. Oke, Pak Sudarsono yang tadi sudah memberikan closing statement-nya, bahkan tadi statement-nya sangat menusuk hati. Saya juga merem nih. Jadi pada kali ini, siang hari ini kedatangan Pak Sudarsono ini menggugat daripada seluruh kader partai PDI Perjuangan yang berani menyatakan sikap dan mengkritik yang namanya sekjennya Hasto Kristianto agar jangan banter-banter untuk mengkritisi Pak Jokowi gitu. Mungkin itu ya Pak ya. Harapannya kehadiran Pak Sudarsono ini untuk mewarnai bahwa ada kader partai yang berani mengkritik daripada sekjen PDI Perjuangan. Demikian, semoga apa yang kita hadapkan siang hari ini dapat bermakna. Ya mungkin ada closing statement. Baik, terima kasih Pak Guntur, Pak Sudarsono sudah memenuhi undangan dan mendengarkan di podcast Putra Pertama. Ada beberapa hal tadi yang kita bisa dengar bersama bahwa di sini Pak Sudarsono ya, menyampaikan beberapa hal dan ini untuk menghimbau kepada seluruh kader PDIP dimanapun Anda berada untuk jangan ragu menyampaikan kritik saran untuk membangun kalau para kader yang mencintai PDIP Perjuangan akan lebih baik ke depan. Dan tadi ada sedikit pandangan yang saya minta untuk diucap oleh Pak Sudarsono terkait tentang apakah juga Hasto juga termasuk melakukan pelanggaran karena yang bersangkutan juga lebih sadar, lebih sadar tidak bisa menghargai orang lain gitu kan. Apakah itu memang visi partai strategi partai PDIP? Ternyata tidak juga, ketemu jawabannya. Baik, untuk closing statement pada siang hari ini, saya Imam Subianto, SHMH yang biasa disapa Imam SBY, bersama dengan Guntur Pamungkas kita akhiri perbincangan podcast pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.